Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali mempelajari mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan komputer. Pada kesempatan hari ini akan kita pelajari bersama mengenai software ataupun perangkat lunak. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai perangkat lunak ataupun software, ada baiknya kita bahas sedikit mengenai komputer. Komputer pada dasarnya merupakan mesin yang memproses data menjadi informasi, yang mana dengan adanya komputer ini dapat meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Dan untuk dapat memecahkan masalah ini, maka komputer memerlukan perangkat lunak. Oleh karena itu, perangkat lunak menjadi pemproses data ataupun pemecah masalah. Perangkat lunak mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yang mana kita kenal dengan evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak ini mengalami perkembangan dari satu era ke era yang lain. Untuk yang pertama, eranya adalah era pioner tahun 1950 sampai 1960, yang mana di sini pertama kali sistem menggunakan proses batch, kemudian distribusinya secara terbatas, dan pembuatannya dilakukan secara khusus. Sedangkan untuk era selanjutnya yaitu era stabil tahun 1970 sampai 1980, di sini sudah mengadopsi multi-user ataupun banyak pengguna, kemudian real time, kemudian di sini juga sudah dihimpun database, dan produk yang ada ini perangkat lunak, namun harganya masih cukup mahal. Untuk evolusi perangkat lunak selanjutnya yaitu era mikro tahun 1980 sampai 1990. Yang mana di sini sistem sudah tersebar ataupun terdistribusikan dengan baik. Penanaman kecerdasan pada software tersebut, kemudian perangkat lunak di sini sudah relatif murah ataupun dikatakan murah. Selanjutnya, era modern, yaitu tahun 1990 sampai sekarang, di mana di sini sistem desktop, kemudian menggunakan teknologi objek, di sini sudah diadopsi sistem pakar, pemrosesan secara paralel, dan di sini sudah menggunakan jaringan komputer. Adapun klasifikasi dari perangkat lunak, yaitu untuk pertama, perangkat lunak sistem. Di sini ada bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Untuk selanjutnya, perangkat lunak aplikasi. Di sini bisa kita bagi menjadi aplikasi Office, aplikasi multimedia, dan aplikasi internet. Perangkat lunak sistem yang pertama adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Perkembangan dari bahasa pemrograman dibagi menjadi 5 generasi. Generasi yang pertama menggunakan bahasa mesin dengan suatu rangkaian angka 0 dan 1 yang diistilahkan dengan biner. Generasi yang kedua menggunakan bahasa rakitan, contohnya MOV. Generasi yang ketiga menggunakan prosedural, menggunakan bahasa terjemah, kompilasi, dan interpretasi. Contohnya BASIC, Pascal, Fortran, C++, COBOL. Generasi yang keempat, di sini bahasa berorientasi masalah, minimal penggunaan penulisan kode, contohnya Oracle, Informix, CBase, Access, Visual Basic. Di sini menggunakan bahasa query, SQL. Generasi yang kelima menggunakan kecerdasan buatan. Jadi di sini meniru kecerdasan manusia. Contohnya Microsoft Access, Visual Basic, dan Delphi. Sistem operasi dibagi menjadi dua. Sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis grafik. Sistem operasi berbasis teks adalah sistem operasi yang semata-mata menggunakan teks sebagai alat operasinya. Contohnya IBM, DOS, MS-DOS, DR-DOS, FreeDOS. Sedangkan untuk sistem operasi berbasis grafik
yaitu metode interaksi secara grafis antara user dan komputer yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras, komputer, serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi. Contohnya, Windows, Linux, macOS. Adapun perbedaan sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis grafis, yaitu untuk sistem operasi berbasis teks, tampilannya sederhana dan proses eksekusi perintah lebih cepat. Membutuhkan spesifikasi sumber daya hardware yang tidak terlalu tinggi, konsumsi alokasi memori dan media penyimpanan yang relatif kecil. Sedangkan untuk sistem operasi berbasis grafis, tampilan lebih kompleks dan menarik. Proses eksekusi perintah relatif lebih lambat, membutuhkan spesifikasi sumber daya hardware yang tinggi, serta konsumsi alokasi memori dan media penyimpanan yang besar. Untuk jenis perangkat lunak sistem selanjutnya yaitu utility. Utility merupakan program bantu yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Contohnya apa? Contohnya adalah defragmentasi data pada hard disk. Kemudian, untuk perangkat lunak yang tergolong pada perangkat lunak aplikasi, contohnya adalah di sini aplikasi Office. Di sini yang pertama adalah word processor, program yang digunakan untuk membuat dokumen. Contohnya di sini Microsoft Word. Kemudian ada spreadsheet, mengelola data dalam bentuk tabel. Contohnya di sini Microsoft Excel. Kemudian untuk program ataupun aplikasi presentasi, di sini untuk membuat bahan presentasi dengan melibatkan teks, suara, gambar, video, dan animasi, di sini bisa kita gunakan Microsoft PowerPoint. Adapun aplikasi multimedia di sini menggabungkan kemampuan teks, gambar, suara, animasi, gambar, dan video dalam satu teknologi. Contohnya apa? Di sini adalah Pod Player, Real One Player, Windows Media Player. Aplikasi internet merupakan salah satu perangkat lunak aplikasi, yang mana di sini melibatkan HTTP ataupun Hypertext Transfer Protocol, yang mana di sini dapat menampilkan gambar, baris, kalimat, video, dan informasi yang relevan. Untuk aplikasi ini biasanya bisa kita pakai, contohnya menggunakan Internet Explorer, Netscape, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lain sebagainya. Masih dalam aplikasi internet, salah satu yang dominan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan ataupun perkantoran, yaitu email. Email merupakan surat elektronik, yang mana di sini untuk dapat terhubung antara satu dan yang lain memerlukan adanya jaringan internet. Yang mana di sini biasa digunakan sebagai sarana komunikasi pemakai secara elektronis yang bisa memberikan informasi ataupun tukar informasi dari satu sumber ke sumber yang lainnya hingga sampai ke tempat kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.